Baik, kita lanjut ke video tutorial berikutnya. Di video ini saya akan memberikan solusi atau sedikit sharing saja tentang bagaimana sih caranya memasukkan soal dalam bentuk teks yang panjang. Kalau misalkan ngikutin video tutorial saya dari awal kan teks soal yang saya masukin hanya satu kalimat atau dua kalimat sehingga mudah. Lalu bagaimana jika misalkan saya adalah guru bahasa Indonesia kemudian atau bahasa Inggris atau guru mata pelajaran lainnya di mana saya punya teks dalam bentuk paragraf seperti ini. Di sini terlihat ada dua paragraf dan ada yang sengaja saya cetak tebal, kemudian garis bawah dan ada cetak miring. Nah, kita lihat apakah ini bisa model paragraf ini bisa kita copy paste begitu saja di dalam Google Form. Kita coba, kita copy, klik kanan, kita copy, lalu kita ke sini dan kita tambah pertanyaan. Nah, kita paste di kolom pertanyaan. Coba. Ya. Oke, coba sama-sama kita lihat sekarang ya. Bagaimana tampilan dari soal tersebut. Nah, tampilan teksnya menjadi seperti ini. Yang tadinya dalam bentuk dua paragraf di mana ada cetak tebal, garis bawah dan cetak miring, ternyata setelah di copy paste ke Google Form, teks tersebut menjadi satu bagian paragraf yang utuh. Kemudian tidak ada juga cetak tebal, tidak ada juga cetak miring, dan tidak ada juga garis bawah. Sehingga bentuk teks yang seperti ini berpotensi untuk membingungkan siswa atau membuat siswa memiliki kemampuan memahami teks yang lebih kompleksnya, lebih rumit karena tidak ada paragrafnya. Nah, lalu bagaimana solusinya agar kita bisa memasukkan soal-soal jenis paragraf tersebut ke dalam soal Google Form? Baik, saya akan tunjukkan. Sebentar kita hapus dulu. Nah, cara menghapus soal seperti ini. Tinggal cari soal mana, nomor berapa yang mau dihapus, kemudian klik di bagian sini, pastikan aktif berwarna biru. Lalu di bagian bawah ada gambar tong sampah, tulisannya hapus, klik kiri hapus. Nah, otomatis soal tersebut akan hilang. Kita kembali ke sini. Ini adalah soal yang ingin kita masukkan ke Google Form. Secara singkat saya jelaskan dulu bahwa nanti teks ini akan kita ubah menjadi sebuah gambar berformat PNG atau JPEG juga bisa. Nah, sebelum kita rubah teks ini menjadi gambar, kita besarkan dulu teksnya, kita besarkan dulu kertasnya, tampilan layarnya sehingga teksnya nanti tidak buram. Caranya bagaimana? Kita ke bagian bawah sini, ada tulisan plus dan minus, zoom out dan zoom in. Kalau kita klik yang zoom out, otomatis dia akan menjadi lebih kecil. Sebaliknya kalau kita zoom in, dia akan lebih besar. Nah, kita cari yang lebih besar sehingga gambarnya nanti akan menjadi baik dan tidak pecah, tidak ngeblur istilahnya. Kalau sudah seperti ini tampilannya sudah besar, kita ke tombol start yang ada di pojok kiri laptop atau PC teman-teman semuanya, diklik, lalu cari tombol search yang gambarnya adalah kaca pembesar ya, search, kita klik tombol search. Saya ulang lagi prosesnya. Ini kita ke pojok kiri bawah, tombol start, klik, lalu kita cari tombol search. Kalau sudah ketemu tombol search, diklik juga tombol search. Lalu kita klik di sini, kita tuliskan di sini, kita type snipping. Nah, ada sebuah alat yang bernama snipping tool yang bisa kita gunakan untuk mengubah atau mengambil tampilan layar menjadi sebuah gambar. Kita coba klik. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ya, tampilan seperti ini. Kita ulang prosesnya sekali lagi. Di pojok kiri bawah start, lalu di kolom search klik tombol search, lalu di sini tulis saja snipping tool, maka akan muncul lalu sebuah icon gunting dengan latar belakang merah ya, merah gelap. Klik saja. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini, ada beberapa fitur new, cancel atau option. Kita fokus saja di new, artinya kita membuat potongan baru. Klik new. Nah, maka otomatis layar ini akan menjadi buram ya, layarnya akan berubah warna menjadi kurang jelas dibandingkan dengan sebelumnya. Saya ulang lagi, ini ya, kita klik new, maka otomatis dia akan buram. Nah, kursor kita pun akan berubah
tandanya dari tanda kursor biasa menjadi tanda plus. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita ke sudut atau ke pojok teks, kita klik kiri, tahan klik kirinya, dan seleksi area yang ingin kita potong. Jika sudah, pastikan semua bagiannya terseleksi dengan baik, dengan tepat, jangan sampai ada yang kurang. Kemudian jika sudah rapi, lepas klik kirinya. Nah, maka otomatis akan tampil seperti ini. Saya ulang lagi prosesnya. Kita cari, kita aktifkan tombol snipping tool. Tuh, sudah muncul seperti ini, lalu klik new. Dan berubah warna, kita ke sudut kiri atas, lalu kita seleksi bagian mana yang akan kita ambil menjadi sebuah teks, menjadi sebuah gambar, sorry. Nah, sudah ya. Kalau sudah, kita klik di sini file, atau bisa save juga, atau bisa save as aja, file save as. Lalu di sini kita misalkan kasih nama teks 1, filenya PNG, biarkan saja, lalu klik save. Nah, jika sudah, maka teks ini sudah berfungsi, sudah berubah menjadi gambar ya, sudah berubah menjadi gambar yang kita simpan di laptop kita. Coba kita masukkan pertanyaan. Tapi coba kita lihat sebentar, karena pertanyaan ini adalah untuk nomor 1 sampai 3, maka inilah yang kita lakukan. Ya, jadi kita tidak menambah pertanyaan, tapi kita menambah gambar. Ya, kita klik tambah gambar. Sekali lagi, bukan tambah pertanyaan tapi tambah gambar, karena teks ini digunakan untuk 3 pertanyaan. Saya klik tambah gambar. Tambah gambar. Nah, kita cari ya, seperti biasa, unggah dan cari. Kita cari teks tadi, kita beri judul teks 1, open. Nah, maka teks ini, Bapak Ibu teman-teman semuanya, sudah berhasil di-convert menjadi JPEG, menjadi gambar, dan formatnya tidak berubah karena ini adalah file gambar, bukan file teks. Ya, kemudian di judul gambarnya kita tulis saja, cermati teks berikut, kemudian kerjakan nomor, berarti ini misalkan nomor 1 sampai 3 ya, sebagai contoh saja. Kemudian ya sudah, setelah gambarnya masuk, kita tambah pertanyaan. Tambah pertanyaan. Nah, pertanyaannya yang mana? Pertanyaannya tentu pertanyaan yang sudah kita siapkan. Misal contohnya pertanyaannya ini ya, kita copy, kemudian kita klik kanan atau Ctrl+V untuk paste. Kemudian opsi seperti biasa, kita blok semua, kita klik kanan, kita copy, lalu tinggal kita paste di bagian sini. Otomatis semuanya akan masuk. Kemudian lalu itu C, lalu ini D. Nah, itu pertanyaan nomor 1. Karena ini dipakai untuk 3 soal, maka kita tambah pertanyaan saja. Pertanyaan nomor 2 apa? Pertanyaan nomor 2 adalah ini. Kita blok, kita klik kanan, kita copy, kemudian kita paste di bagian sini, kita hapus nomornya. Misal contoh saja. Ya, kemudian kita copy dan kita paste untuk menghemat waktu kita. Jadi tidak harus menulis satu-satu lagi, tapi bisa langsung di blok, copy paste semua, pekerjaan menjadi lebih cepat. Nah, itulah yang bisa saya bagikan tentang bagaimana mengubah sebuah teks menjadi JPEG, menjadi gambar, menjadi PNG dengan snipping tool, sekaligus memberikan solusi di mana fitur underline, fitur cetak tebal dan cetak miring ini juga tidak berfungsi di Google Forms, sehingga ketika teman-teman memiliki soal dengan teks atau dengan karakteristik tertentu seperti cetak tebal atau garis bawah, lebih baik diubah menjadi gambar menggunakan snipping tool, lalu